Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adira Riza Muktadir. Hari ini saya akan melakukan micro teaching. KD yang akan saya bawakan adalah KD 3.2, yaitu dasar-dasar pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Sub materi yang akan saya bawakan adalah: pertama, konsep dasar pemetaan, lalu komponen-komponen pemetaan, serta fungsi dan tujuan penyusunan peta. Pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan saintifik dengan dibantu media pembelajaran berupa PPT dan video-video berikut. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Pak. Ini lembar absennya mohon sekalian sambil diisi ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya? Baik-baik? Baik, Jangan Pak. pada kebanjiran kan? Soalnya lagi musim hujan. Banjir, Pak. Alhamdulillah sih. Enggak, Pak. Enggak ya. Saya tinggi, Pak. Oke. Kemarin kan kita sudah habis ya membahas bab 1. Nah, hari ini kita masuk ke pembahasan atau materi baru, dasar-dasar pemetaan bab 2. Bapak bacakan terlebih dahulu kompetisi dasarnya. Yang perlu dipahami, yang perlu digarisbawahi adalah bab 2 ini di kompetisi dasarnya adalah untuk bisa memahami dasar-dasar pemetaan. Yang kedua ada penginderaan jauh, yang ketiga adalah sistem informasi geografis. Nah, untuk KD 4.2 nya sendiri adalah kalian diharapkan bisa membuat peta tematik wilayah provinsi maupun salah satu pulau yang ada di Indonesia. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah Bapak harap kalian peserta didik setelah pembelajaran hari ini bisa memahami konsep dasar peta, fungsi dan tujuan pembuatan peta, dan komponen-komponen yang menyusun peta tersebut. Nah, kita mulai materi. Yang pertama, apa itu peta? Nah, mungkin bisa dilihat di sini ada 3 gambar. Boleh disebutkan gambar apa saja ini? Mungkin Sanusi boleh disebutkan? Yang itu yang kanan atlas, Ya. yang tengah globe, Ya. yang kiri itu peta, Pak. Yang kiri peta. Nah, kita sedang membahas peta. Ada 3 gambar. Yang paling kiri adalah yang petanya. Nah, mungkin Sarah bisa menyebutkan menurut pengertian, menurut sepemahaman Sarah apa itu peta? Kalau menurut saya, peta adalah penggambaran suatu permukaan bumi yang digambarkan pada buku atau aplikasi. Kurang tepat. Yang disebutkan Sarah tadi itu lebih tepatnya kepada atlas. Bapak kasih tahu aja ya, untuk peta sendiri sudah benar, penggambaran bumi pada bidang datar, tapi dia tidak dibukukan. Bedanya peta sama atlas itu, yang satu tuh per lembar, kalau atlas tuh peta-peta yang sudah dibukukan. Lalu apa itu globe? Globe adalah gambaran permukaan bumi atau bola dunia
yang di miniatur bola dunia, miniatur dari bumi yang sebenarnya. Peta ini merubah bentuk bumi yang asalnya bundar seperti bola ke dalam sebuah bidang yang datar, baik itu berupa dari kertas maupun di aplikasi-aplikasi yang lebih modern. Nah, untuk lebih jelasnya, ada beberapa badan atau institusi maupun kamus yang telah menjelaskan pengertian-pengertian dari peta itu tersebut. Yang pertama adalah dari ICA atau International Cartographer Association. Mereka mendefinisikan peta sebagai peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dalam kaitannya dengan permukaan bumi atau benda-benda ruang angkasa. Jadi menurut mereka di bumi itu banyak sekali itu unsur-unsurnya, yang abstrak maupun yang jelas. Nah, dia tuh dipilih unsur-unsur yang pentingnya, misalnya bentuk-bentuk seperti pegunungan, lembah, sungai, pemukiman. Nah, unsur-unsur seperti itu diseleksi dimasukkan ke dalam peta. Nah, itu yang disebut peta. Lalu yang kedua ada dari Bapak Sultanah atau yang kita kenal sekarang dengan Badan Informasi Geospasial. Mereka menyebutkan peta merupakan wahana penyimpanan dan penyajian data kondisi lingkungan, merupakan sumber informasi bagi para perencana dan pengambilan keputusan pada tahapan dan tingkat pembangunan. Jadi menurut BIG ini ada dua nih fungsi peta tuh. Yang pertama adalah untuk menyimpan dan menyajikan data kondisi lingkungan, berarti dia merepresentasikan data lingkungan. Yang kedua adalah sumber informasi bagi pekerja-pekerja di bidang kartografi maupun di bidang-bidang yang berurusan dengan lingkungan. Lalu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tersendiri, peta diartikan sebagai suatu gambar atau lukisan pada kertas yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Laut, sungai, gunung, dan sebagainya setelah dijelaskan lebih dahulu merupakan unsur-unsur yang ada di bumi. Lalu kita lanjut ke fungsi dan tujuan peta, pembuatan peta. Nah, fungsi pembuatan peta bisa dilihat. Fungsinya itu adalah untuk menunjukkan posisi atau suatu lokasi wilayah di permukaan bumi. Jika kalian melihat peta, kalian akan lihat itu, posisi misalnya negara Indonesia di sebelah mana gitu, posisi negara Jepang di sebelah mana, itu bisa kelihatan. Lalu ada memperlihatkan fenomena bentuk-bentuk permukaan bumi. Nah, itu juga kelihatan tuh tadi unsur-unsurnya seperti gunung, sungai, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Nah, ukuran, luas, dan daerah jarak di permukaan bumi ini tentu saja tidak secara sebenarnya, tapi dikecilkan dalam skala yang lebih kecil. Kemudian ada menyajikan informasi dalam konteks ruangan. Dalam konteks ruangan sendiri berarti yang itu artinya adalah peta itu sendiri. Lalu untuk tujuannya ada membantu suatu pekerjaan, misalnya untuk konstruksi jalan, untuk navigasi, atau untuk perencanaan. Nah, ini adalah fungsi yang tadi disebutkan dalam pengertian peta menurut Badan Informasi Geospasial. Lalu ada analisis data spasial, menyimpan informasi, membantu pembuatan suatu desain, dan komunikasi informasi luar. Nah, karena kita masih dalam kesan-kesan pandemi gitu, meskipun alhamdulillah sudah mulai berkurang, Bapak juga sudah menyiapkan satu video yang menjelaskan fungsi peta dalam suasana pandemi. Berikut videonya. This episode was written during the coronavirus lockdown, and it's not an uncoincidence that it's about a map that stopped a deadly disease. Welcome to MapMen, we're the men, and here's the map. MapMen, MapMen, MapMen. 200 years ago, cholera was one of the most feared illnesses, or indeed anything, in the world. Nobody knew how it spread or where it came from. The
But they did know that if you got it, there was a 50% chance you would die, sometimes within just 1 day. And a pretty unpleasant final day it would be, too. Within hours, cholera can cause teeth to protrude, eyes to sink, and blood to thicken and turn blue, giving cholera its nickname, the Blue Terror. This is because cholera causes the body to lose as much water as possible in the shortest possible time, as much as 20 litres in a day. Because it spreads so quickly between people, scientists spent literally hours thinking about ways to fix cholera. Till now, they were all convinced it was passed around through bad air, which they called miasma to try and sound clever. It wasn't until someone called John Snow, not that John Snow, not that John Snow, this John Snow, did some thinking of his own that progress was finally made. The story starts in Old York in the olden days. John grew up in a poor part of the city where sewage flowed openly in the street and filth was a fact of life. Oh, look! An apple! Snow was so grossed out by it, he became unusually health conscious and styled himself an 21st century hipster. He didn't drink alcohol, was a vegetarian, and insisted on only drinking distilled water. Snow escaped his life at squalor by being very good at maths and was offered a place at Newcastle to train as a physician. He first witnessed the grim effects of cholera while treating patients in the nearby coal mining town of Killingworth. He noticed that men who worked down the pit were dying of cholera at exactly the same rate as everyone else, even though they were nowhere near the foul air of the town. He began to suspect cholera had nothing to do with bad air, instead suspecting it might instead have something to do with the water instead. But because Victorian scientists really enjoyed using the word miasma, they all ignored his radical theory. Snow would need hard proof to convince the doubters, and finally got the chance years later when he moved down to London. In 1854, cholera struck Soho in the heart of London, and John Snow had just moved into a house in the heart of Soho, on Sackville Street, right by the Inn. He was in the perfect place at the perfect time. Yes! I mean, how awful. Snow went from door to door recording as much as he could about the cases that had occurred so far. Cholera. Good. Excitingly, he then plotted his data onto a map. When Snow looked at the data he'd collected, he made an astonishing discovery. Almost all the recorded cases occurred near the Broad Street water pump. The further from the pump he went, the fewer deaths he recorded. A clear pattern had emerged. What John Snow was doing was one of the earliest known examples of data journalism, which doesn't sound sexy and isn't sexy, but I still like it. Still, in order to finally prove to all the miasmarists out there that it really was the pump, Snow needed a watertight case. That's a good pun, I know. But there appear to be some anomalies, such as an isolated case miles away to the north in Hampstead. How did the cholera get all the way up there? He went to speak to the elderly victim, and it turned out her niece had been bringing her the water from Broad Street, because, like many others, she thought the Broad Street water tasted sweeter. And we'll try not to think about the fact that sweeter, in this case, was another way of saying contained sewage. Ugh. As well as cases far away from the pump, there was another type of anomaly that needed explaining. Non-cases really close to the pump, such as the workhouse on nearby Poland Street, which bizarrely recorded hardly any deaths at all. So Snow went to visit the workhouse and found they had their very own water well for water. What a surprise! There were also no deaths at the local ale distillery. When Snow tried to interview people who worked there, nothing they said made any sense. Which made sense because it turned out that instead of getting cholera, they'd been getting drunk. No water, no cholera. Every apparent setback to Snow's water theory only ended up making his case even waterier and tighterier than ever before. So he took his map to the local health commission, who were convinced enough to remove the handle from the Broad Street pump. And a good job they did, because the cases immediately started drying up. The other two were better. Yeah. But how did that pump get infected in the first place? He found the answer with the help of a holy gossip monger. Henry Whitehead, the local priest, knew everybody's business, including who had diarrhea when. With a combination of Whitehead's nosiness and Snow's clever map-making, they were able to trace the outbreak back to case 0, a baby living at number 40, whose mother had been washing nappies into the house's underground cesspit. Not unsurprisingly, they found cracks between the cesspit and the well, finally confirming that everyone had been drinking number 40's number 2s. We have to take our hats off to this gruesome twosome for collecting so much data over what must have been months of work. Actually, the whole endeavour from start to finish took just 3 days. Wow! Shockingly, despite all the evidence they gathered, and with the outbreak cleared up as a result of their work, the mainstream miasmarists continued to ignore John Snow's findings. The local council soon popped the handle back on the Broad Street pump as if nothing was ever wrong with it. As always seems to happen when someone does something amazing, John Snow died before his work was accepted. Luckily today, medical experts are always taken seriously, and their advice is always listened to by people in charge who are never interested in personal political gain over rigorous, evidence-led, peer-reviewed scientific facts. Except sometimes it isn't, which is why every year to this day, the medical community holds the Pump Handle Lecture, during which a lock handle is ceremonially removed and replaced in recognition of the struggle of getting people in charge to listen to doctors. Perhaps the most fun way John Snow is remembered today is in the form of this pump,
that Jon Snow. Oh, we're not sure how the famously teetotal Jon Snow would have felt about this, but either way, cheers to Jon Snow. Cheers. Tastes quite sweet. Nah, tadi itu salah satu fungsi peta yang bisa dilakukan, apa yang bisa dilakukan sebuah peta dalam kondisi pandemi. Nah, setelah melihat video tersebut, apa yang bisa kalian dapat? Dari situ kelihatan apa fungsi peta itu dari video tadi. Saya izin menjawab, Pak. Silakan. Kalau menurut saya dari video tersebut tuh menunjukkan bahwa peta itu dapat digunakan untuk mengatasi pola spasial sehingga persebaran kasus hingga menarik mundur hingga kasus pertama itu dapat diketahui gitu Pak. Spasial serta sebaran kasus. Ya, dua ini adalah yang tadi dibahas di video tadi tentang fungsi peta. Tadi kan di petanya tersendiri gitu kelihatan. Nah, ini kan water pumpnya, nah. Water pump. Lalu kan tadi setelah dilakukan penelitian terus pengumpulan data, terlihat kan posisi apa orang-orang yang terkenanya itu kebanyakan adalah bergerombol di dekat pompa air tersebut. Nah, tadi kan juga dilihatin tuh ada satu anomali, ada yang kasus yang jauh tapi masih terkena kolera, kemudian ada juga yang kasus yang dekat tapi tidak terkena kolera. Nah, itu juga kelihatan tuh setelah dianalisis lagi, setelah di cross check bahwa yang jauh adalah dia sumber airnya tetap berada dari sini gitu. Kemudian yang dari sini kenapa mereka tidak terkena juga kan tadi ketahuan karena mereka tidak meminum air dari pompa melainkan dari air distilasi. Nah, ini kan kelihatan tuh pola spasialnya dia kan berkelompok gitu kan dari salah satu konsep geografi, konsep pola. Selanjutnya, nah kita ada sekitar kuis kecil-kecilan. Tadi kan sudah dilihatin tuh peta itu apa, kemudian juga apa namanya fungsi sama tujuan pembuatan peta itu apa. Nah, sekarang kita akan mengenal komponen-komponen penyusun peta. Yang pertama ada judul peta. Mungkin bisa dilihat ada judul peta, terus itu ada A B C D E F G H I J K I, terus ini ada huruf-hurufnya. Mungkin bisa diirikan judul peta cocoknya dari huruf yang mana? D, oke, kita lihat tuh. Kemudian untuk garis tepi, untuk garis tepi yang mana? Mungkin ini kurang lihat. Kalau garis tepi itu ya ini saya cuman untuk lebih mudahnya saya kotakin yang kecil, yaitu yang B. Oke, sedikit lusuh, tapi untuk yang F itu adalah garis koordinat. Soalnya saya kotakin yang ada garis-garis koordinatnya. Gitu. Kemudian ada legenda. Legenda itu maksudnya H yang gede. Nah, sini pertanyaan. Kenapa dinamakan legenda? Ada yang tahu? Tahu Pak. Nggak tahu. Nah, legenda itu kan kalau di Indonesia identiknya adalah dengan cerita-cerita asal-usul suatu hal, baik itu kota maupun danau dan lain-lain. Tapi sebenarnya arti legenda itu secara etimologi adalah hal-hal penting yang harusnya dituliskan. Jadi istilahnya keterangan. Makanya istilah dari peta adalah legenda untuk keterangan. Lalu ada insert. Ada yang tahu insert cocoknya yang mana? I. Tuh. Lalu skala yang mana? Yang G. Yang G. Tuh. Ada orientasi. Orientasi yang mana? C. C. Coba yang mana? C. Enggak. Ada ayo. C.
orientasi itu lah. Orientasi ini. Nah, orientasi ada 3. Tutupan Pak. Tutupan ya. Ada utara sebenarnya, utara meridian atau utara grid dan utara magnetik. Ini karena utara di peta gridnya tidak sama persis dengan utara sebenarnya. Soalnya kan seperti diketahui bumi itu miring 23,5 derajat. Lalu ada sumber data dan tahun pembuatan. Ayo ini yang mana? Ya. C. Betul. Dan sisanya lettering dan warna peta. Ini saya ambil salah satu contohnya. Ini adalah penulisan sungai warnanya biru. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak saya mau izin bertanya. Oh iya. Kan ada Google Earth sama Maps gitu ya Pak. Ya. Itu tuh termasuk dalam peta nggak sih Pak? Dia kan digital bentuknya. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi sebelumnya, bahwa peta itu adalah gambaran permukaan bumi dalam bidang datar. Jadi yang asalnya bumi itu bentuknya bola, terus kemudian didatarkan. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, bisa dibilang bahwa Google Maps itu termasuk ke dalam peta meskipun dalam bentuk digital. Namun untuk Google Earth sendiri dia bentuknya dia bukan termasuk peta, tapi merupakan termasuk logo digital. Mungkin ada pertanyaan lain? Saya Pak. Oh boleh. Kenapa tidak ada peta yang akurat itu Pak 100%? Pengamatan yang bagus. Nah, saya Bapak ulang lagi. Peta itu tidak ada yang 100% akurat. Kenapa? Karena bentuk dari bumi adalah bulat. Kalau dimasukkan ke dalam bentuk peta menjadi datar, pasti selalu ada yang namanya distorsi. Baik itu bentuknya berubah, ukurannya berubah, ataupun jaraknya akan berubah. Itu sebabnya kita mengenal dalam peta apa yang disebut dengan equivalent, equidistant, sama conform. Artinya adalah kita sebisa mungkin harus bisa membuat peta yang jaraknya sama, bentuknya sama, serta ukurannya sama, meskipun skalanya tetap diperkecil. Nah, tadi kan tidak ada satupun peta di dunia ini yang 100% akurat. Lalu peta apa yang paling mendekati akurat? Nah, ada satu peta yang mendekati akurat, nama petanya adalah peta autograf. Nama petanya adalah peta autograf. Ini dibuat oleh seorang orang Jepang yang namanya adalah Narukawa pada tahun 1999. Nah, peta ini bisa dibilang sudah paling akurat. Namun tetap saja ada kekurangannya, yaitu sistem gridnya adalah sudah tidak mudah dikenali. Selain itu, peta ini juga agak bisa dibilang berbeda jauh gitu sama bentuk peta-peta dunia yang biasanya kita lihat. Nah, mungkin seperti itu materi dari Bapak. Terima kasih. Saya cabut dulu. Oke, mungkin untuk materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Kita ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Mungkin bagi ketua kelas boleh ditutup terlebih dahulu sebelum kita akhiri. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh absennya di Tiba.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mengulang kembali apa yang telah Bapak sampaikan biar ilmunya lebih bisa terserap. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.